di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami ingin terus melanjutkan penyembahan kami kepada Tuhan, juga memperhatikan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi semuanya sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam ini diadakan dengan keyakinan Kristiani, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Nah, saudara sekalian, kali ini saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa yang menghendaki penjelasan dari 1 Timotius pasal 5 ayat 23, dan bunyi pertanyaannya saya ulangi, ini yang ke-10 kalinya saya menjawab. Jadi satu pertanyaan ini ternyata membutuhkan berkali-kali jawaban. Ini sudah kali yang ke-10. Pertanyaannya, yang dimaksud anggur di situ itu komposisinya bagaimana? Kemudian yang dimaksud lalu bagaimana cara meminumnya? Dan bagaimana penjelasan dari firman Tuhan pada bagian ini. Nah, saudara, di bagian 1 Timotius pasal 5 ayat 23 kita baca ulang ya. Firman Tuhan berkata di sana 1 Timotius 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Janganlah lagi minum anggur saja, melainkan tambahkanlah, saya ulangi, janganlah lagi minum air saja, ya, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, jadi janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, sekali lagi, bahwa untuk memahami anggur dalam bahasa aslinya ternyata dikenal beberapa istilah yang menjelaskan beberapa jenis anggur, dan istilahnya berbeda-beda dan menjelaskan mengenai kondisi anggur yang berbeda-beda. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu hanya diterjemahkan dengan anggur saja. Yang lalu telah kita jumpai setidaknya dalam Perjanjian Lama ada 7 kata yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah anggur, saudara-saudara. Nah, kali ini kita jumpai kata comets, pakai S ya, comets, yang terdapat dalam teks Alkitab, dikemukakan di bawah ini, Bilangan pasal 6 ayat 2 dan 3. Bilangan pasal 6 ayat 2 dan 3, saya baca untuk saudara. Berbicaralah kepada umat pilihan Tuhan dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Nah, perhatikan di sana ada istilah cuka anggur, itu saudara ya. Nah, sebenarnya kata comets ini menyebutkan jenis cairan asam yang dihasilkan dari peragian yang rasanya asam dari anggur. Cairan asam ini kadang juga dari peragian minuman keras yang lain, saudara. Nah, dalam beberapa terjemahan sering disebut cuka anggur. Diperkirakan cuka anggur ini diencerkan dengan campuran air, yang jelas pada zaman itu
yang disebut cuka anggur ini dikonsumsi sebagai jenis minuman. Jadi jelas minuman jenis ini adalah minuman yang memabukkan. Pada waktu itu ada orang-orang yang dikhususkan di hadapan Tuhan, atau yang bernasar, mengkhususkan diri di hadapan Tuhan, yang seringkali diistilahkan nazir Tuhan atau nazir Allah, itu di Alkitab disebutkan semacam itu. Contohnya adalah Simson, saudara. Nah, orang-orang yang menjadi nazir Tuhan ini tidak boleh minum cuka anggur. Nah, penggunaan cuka anggur ini pada saat itu juga dikisahkan pada waktu orang-orang sedang memanen hasil pertanian mereka, sering menikmati roti yang kemudian dicelupkan ke dalam cuka anggur itu. Rupanya mereka menganggap bahwa cuka anggur itu sebagai penyegar di tengah panas siang hari yang semakin menyengat. Ini terdapat contohnya di kitab Rut pasal 2 ayat 14. Nah, itu para tenaga-tenaga yang memanen hasil pertanian. Nah, demikianlah pengertian kata komets yang diterjemahkan sebagai cuka anggur. Jadi anggur asam gitu, saudara ya. Sebuah cairan yang dihasilkan dari olahan anggur, bahannya buah anggur, saudara ya, tapi rasanya asam. Nah, dalam perjanjian lama sebenarnya masih ada dua kata lagi, yaitu kata shekar dan kata ashishah. Ya, makanya kalau tadi cuka anggur itu kata ke-8 yang kita kenal, sekarang ditambah dengan shekar dan ashishah ini ada 10 ya dalam perjanjian lama, istilah-istilah atau kata-kata yang ada hubungannya dengan anggur atau bahkan diterjemahkan anggur. Nah, dua kata ini yang ada hubungannya dengan minuman tidak kami bahas secara khusus di sini karena diperkirakan penggunaan kedua kata shekar dan kata ashishah ini tidak semata-mata diartikan anggur, walaupun ada hubungannya dengan anggur, saudara. Shekar dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan dengan minuman yang memabukkan. Nah, minuman yang memabukkan itu kan belum tentu anggur. Hanya yang populer waktu itu memang anggur, saudara. Nah, minuman yang memabukkan ini bisa anggur, tetapi bisa juga bukan anggur. Lebih sering kata ini diterjemahkan di Alkitab dengan kata arak, saudara ya. Itu shekar. Nah, berikutnya adalah kata ashishah, gitu tulisannya. Kata ashishah ini banyak diterjemahkan dengan kue kismis. Padahal ini sebenarnya buah anggur yang sudah diolah, menurut penjelasan kemudian dibiarkan berfermentasi yang dilanjutkan dengan pendidihan. Ya, jadi rupanya dipanaskan semacam itu. Jadi ashishah ini menunjukkan anggur yang disertakan dengan ampasnya sekalian. Maka banyak diterjemahkan sebagai kue, saudara ya. Tapi ini terbuat dari buah anggur dan rupanya karena dalam gambaran saya ini berfermentasi, itu kalau terlalu banyak makan ya bisa mabuk, saudara. Walaupun wujudnya tidak semata-mata minuman, makanya tidak kami bahas secara mendalam di sini. Nah, dalam King James Version itu ditulis kata comets ini dituliskan istilahnya flagons of wine. Nah, jadi ada kata anggur, wine, itu saudara ya, flagons of wine. Kalau di bahasa Indonesia kue kismis. Jadi digunakan kata wine, bukan semata-mata kue, tetapi olahan dari buah anggur. Jadi dengan demikian maka di perjanjian lama saja kita jumpai 10 kata, saudara. Sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara jangan merasa segan untuk belajar bahasa asli Alkitab. Karena kalau kita mengandalkan kepada terjemahan, ada terjemahan yang kadang-kadang tidak persis, yang masih harus dicermati lagi, saudara-saudara. Dan nanti kalau dicermati lagi ternyata maksud Tuhan itu baru ketahuan yang sebenarnya. Karena menerjemahkan Alkitab itu tidak mudah. Ya. Contohnya saja, Tuhan Yesus pada waktu disalib itu dikatakan kan
ada dikatakan tengah hari. Tengah hari waktu itu sebetulnya harusnya ditulis jam 12 tengah hari gitu. Waktu itu enggak, ya. Tengah hari itu jam 6, Saudara. Kenapa? Karena jam itu dihitung mulai dari matahari terbit. Nah ini loh. Jadi orang menerjemahkan Alkitab itu lalu, wah ini gimana ini? Ya dicocokkan dengan iklim di sini. Kalau enggak, ya bacalah. Makanya ada namanya Alkitab penuntun. Jadi yang dijelaskan di situ. Kalau di Alkitab penuntun nanti ada penjelasannya semacam itu. Jadi jam 12 itu tadinya jam 6 pengertiannya. Tapi kalau di sini yang namanya tengah hari itu mesti jam 12. Nah, makanya ada disebutkan terjemahan Alkitab versi Indonesia. Dan itu pun masih ada beberapa versi terjemahan baru, versi terjemahan lama, yang paling pas dengan, yang paling agak-agak mirip dengan terjemahan aslinya itu yang terjemahan lama, Saudara, ya. Dan nanti masih ada lagi terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, gitu kan, terjemahan sehari-hari, ada yang seperti itu. Jadi namanya saja terjemahan, ya. Terjemahan itu si penerjemah berusaha semaksimal mungkin bisa ingin menyampaikan apa yang dimaksud oleh bahasa aslinya untuk kita. Nah, kalau kita ingin mendalami, tentu saja kalau mengerti bahasa aslinya itu paling pas. Saya mendorong saudara-saudara, walaupun tidak kuliah teologi, bisa kok belajar bahasa Ibrani dan Yunani itu, saudara ya. Sayangnya memang tempat belajar bahasa ini tidak ada di sembarang tempat ya. Saya dengar di kota tertentu ada namanya kursus bahasa Yunani, katanya seperti itu. Jadi ini mewadahi, mengadakan fasilitas kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Alkitab. Tapi setidaknya saudara, kalau saya mengajak saudara-saudara untuk memahami bahasa asli Alkitab itu, kita dengan bergairah untuk mencermatinya. Nah, jadi yang kita peroleh sampai saat ini, kalau saya boleh sampaikan dalam sebuah kalimat, ini belum kesimpulan, karena ini perjanjian lama selesai, kata-kata yang ada di perjanjian lama itu selesai, tapi nanti di perjanjian baru kita akan meneliti beberapa kata sebelum saya menyimpulkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa. Nah, sampai di sini dalam perjanjian lama kita jumpai istilah-istilah yang ada hubungannya dengan anggur, yaitu 1 yayin, 2 tiros, 3 asis, 4 sobe, 5 mimsah, 6 khamar, 7 shemarim, 8 komets, 9 asisah, dan 10 shekar. Nah, itu saudara ya. Yang 8 itu diterjemahkan dengan kata anggur di bahasa Indonesia. Kadang-kadang ditambahkan ada keterangannya, misalnya anggur merah atau cuka anggur kayak tadi gitu. Tapi kalau yang 2, asisah dan shekar, itu bisa bukan anggur, makanya tidak saya bahas secara rinci. Tapi setidaknya 10 kata kita kenal ya, yang ada hubungannya dengan anggur atau diterjemahkan anggur dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi, sampai di sini dalam perjanjian lama kita jumpai istilah-istilah yang ada hubungannya dengan anggur, yaitu yayin, tiros, asis, sobe, memsah, khamar, shemarim, khomet, asishah, dan shekar. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan mendoakan nama-nama yang masih harus didoakan dalam minggu ini. Kita menyembah Tuhan dan berkata, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, dan kita akan berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara
serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan dalam penyembahan kami kepada Tuhan, baik pujian kami, penyembahan kami, juga ketika kami meneliti firman-Mu dan kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya oleh pertolongan pengurapan Tuhan menjadikan kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami melihat kuasa Tuhan terus menolong kami. Terima kasih. Sekarang kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami pengertian lebih lagi. Kami tahu dalam setiap bagian dari firman Tuhan, kami harus mencermati dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami sekarang menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan tolong, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang memberkati, sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang hari ini Tuhan membutuhkan kesehatan dari Tuhan. Ada yang beberapa di rumah sakit, ada yang ada di ICU, ada yang sudah menantikan kesembuhan cukup lama dan berbaring di tempat tidur berhari-hari, ada yang berbulan-bulan. Tuhan, kami datang berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat, penebus kami, Imam Besar Agung kami. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dan juga kesempurnaan pertumbuhan baik jasmaniah maupun kejiwaan untuk saudara-saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Catur Opkis Priyanti, saudara kami Abraham Diamon Setio Adi Nugroho, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alekio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Penawangan dan Kediri. Tuhan yang menjawab doa mereka, menjawab doa kami ini, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semua yang kami kerjakan, kami mohon Tuhan yang memberkati, dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, Tuhan terus menolong, Tuhan terus membawa kami ke dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur, kami dapat melaksanakan apa yang dapat kami kerjakan setiap hari. Kami bersekutu menyatukan hati kami, sehingga setiap hari kami merasakan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami kembali selalu memberitahukan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 malam. Ada juga doa pagi pada hari yang sama setiap hari, yaitu jam 5 pagi, saudara ya. Kami nanti Anda terus mengikuti dan mendukung kami, dan kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ini. Nah, tetap kami berharap saudara mendukung, paling tidak mendukung doa, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.